Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yananda Diki Wijaya. NIM-nya 19103011041. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu VO2 max dan bagaimana cara mengukurnya. Lalu bagaimana latihan untuk melatih VO2 max tersebut. Nah, yang pertama, apa itu VO2 max? Nah, VO2 max adalah volume oksigen maksimal yang berapa banyak oksigen yang bisa diambil oleh tubuh kita, yang kemudian akan dipompa oleh jantung ketika kita sedang berolahraga. Pada saat kita melakukan olahraga, seluruh otot-otot pada tubuh kita akan bekerja atau berkontraksi, sehingga membutuhkan kadar oksigen yang tinggi. Oksigen berada di dalam darah dan diikat oleh hemoglobin dan akan dipompa oleh jantung yang disebarkan ke seluruh tubuh. Pada saat VO2 max, seorang akan semakin besar, maka semakin besar pula volume oksigen yang dipompa oleh jantung. VO2 max bisa dijadikan sebagai parameter untuk mengetahui kondisi kebugaran kardiorespirasi. Apakah dalam kondisi baik atau tidak. Misalnya pada orang yang bangun tidur, jika denyut jantung semakin rendah, maka kebugaran jantungnya dalam keadaan yang baik. Contoh lain pada orang yang memiliki VO2 max rendah, pada saat melakukan olahraga, pasti menjadi lebih mudah lelah. Hal ini karena jantungnya bekerja sangat cepat dan perlu memompa darah berkali-kali untuk mengekspor oksigen ke seluruh tubuh. Nah, untuk cara mengukurnya yaitu dengan melakukan, yang pertama dengan melakukan tes lari, bisa di lapangan atau di treadmill. Dengan parameternya adalah heart rate yang diukur sebelum dan sesudah kita melakukan latihan tersebut. Kemudian bisa dengan direct measurement, yaitu dengan memasangkan breathing mask untuk mengetahui berapa volume oksigen maksimal yang bisa ditampung oleh tubuh kita. Nah, untuk cara meningkatkan VO2 max tersebut ada beberapa cara. Yang pertama dengan latihan endurance, yaitu latihan aerobik yang durasinya cukup panjang. Dengan kita melakukan latihan endurance, maka jantung kita akan semakin beradaptasi, sehingga ketika sekali pompaan oksigen yang dibawa oksigen yang dibawa akan dalam jumlah yang banyak. Yang kedua adalah interval training, yaitu dengan melakukan latihan dengan intensitas yang cukup tinggi, namun diselang dengan latihan dengan intensitas yang rendah. Setelah kita melakukan latihan dengan intensitas tinggi, sehingga ada yang namanya defisit oksigen. Nah, sehingga yang merangsang tubuh kita untuk terbiasa dan beradaptasi untuk meningkatkan kemampuan jantung kita untuk memompa lebih banyak oksigen. Nah, yang ketiga itu latihan kekuatan otot. Dengan latihan kekuatan otot, maka otot akan berfungsi bekerja lebih kuat dan lebih efektif. Nah, semakin kuat dan efektifnya otot ini, maka kebutuhan oksigen yang diperlukan pun akan berkurang. Nah, sehingga VO2 max-nya akan bisa meningkat. Lalu bagaimana cara kita untuk mengukur VO2 max? Nah, bisa kita gunakan dengan rumus, yaitu 15 kali maksimal heart rate kita, lalu dibagi dengan rest heart rate atau heart rate kita saat kita beristirahat. Maksimal heart rate dapat dihitung dengan rumus 220 dikurangi dengan usia kita. Nah, kita misalkan saya berusia 20 tahun. Nah, nanti kita mencari heart rate kita, yaitu dengan 220 dikurangi usia saya 20 tahun, maka ditemukan 200 untuk heart rate kita. Lalu kita ambil contoh, misalnya rest heart rate kita 80. Maka akan kita hitung dengan rumus 15 kali 200 dibagi dengan 80. Nah, jadi nanti akan ketemu VO2 max kita, yaitu 37,5 VO2 max kita. Lalu ada beberapa cara. Nah, di sini saya menemukan dua cara untuk melatih VO2 max. Yang pertama yaitu dengan cara melatih kardio. Nah, dengan meningkatkan kapasitas kardio atau kapasitas oksigen kita ketika latihan, itu dengan cara sprint 4 kali 4 menit, 4 kali 4 set,
dengan menempuh jarak 1 km adalah jarak interval. Dengan menempuh jarak 1 km itu merupakan jarak interval kita, dan kita harus kita harus melatihnya secepat mungkin, dan beristirahat sekitar selama 2-3 menit, lalu dilanjutkan hingga 4 set. Nah, jika kita sudah terbiasa melakukannya, bisa kita tambah setnya, bisa 6, 8 ataupun 10 set. Kemudian kita ketika kita beristirahat, sangat tidak dianjurkan untuk kita duduk atau diam dalam posisi statis. Nah, karena tubuh kita akan mengira kalau kita sudah melakukan istirahat. Maka kita harus tetap bergerak, atau sekedar hanya mengangkat kaki atau berlari atau berjalan di tempat saja sudah cukup. Nah, yang kedua itu dengan melatih kekuatan otot. Itu bisa dengan menggunakan teknik lunges yang dikombinasikan dengan stairs diulang selama 10 kali selama 5 set, dan bisa dikombinasikan dengan melakukan gerakan lain, yaitu dengan push up 3 kali untuk melatih otot core kita. Lalu bisa dengan melakukan latihan loncatan. Nah, saat dijeda diselingi dengan gerakan yang lain, bisa dengan gerakan seperti squat atau apapun itu. Nah, lalu untuk mengetahui tingkat kebugaran kita, bisa menggunakan dengan cara Harvard Step Test. Nah, yaitu dilakukan dengan cara naik turun tangga selama 5 menit dengan irama yang metronom 120 per menitnya. Setelah itu istirahat. Selama istirahat dilakukan pengambilan data denyut nadi selama menit pertama, kedua, dan ketiga masing-masing dilakukan 30 detik. Nah, rumusnya yaitu durasinya dikali 100 dibagi dengan 2. Contohnya, misal 300 detik kali 100 dibagi dengan 2. Dikali 2 denyut nadi 1, denyut nadi kedua, dan denyut nadi ketiga. Nah, itu rumusnya. Saya ulang, untuk rumusnya itu durasi atau waktunya dikali 100 dibagi 2, lalu dikali dengan denyut nadi pertama ditambah denyut nadi kedua tambah denyut nadi ketiga. Nah, contohnya seperti ini. Misal 300 detik dikali 100 per 2, lalu denyut nadi pertamanya 90, denyut nadi keduanya 81, denyut nadi ketiganya 69. Lalu didapatkan 30.000 dibagi 2 kali tadinya dijumlahkan menjadi 240. Lalu jadi 30.000 per dibagi dengan 480, maka didapatkan nilai 62,5. Nah, untuk nilainya, ketika kita mencapai nilai 90 ke atas itu baik, sangat baik sekali. Nah, untuk 80 hingga 89 itu baik. Untuk 65 sampai 79 itu rata-rata. Untuk 55 sampai 64 itu kurang dari rata-rata. Untuk 55 ke bawah itu jelek atau buruk, sangat buruk. Untuk latihannya saya akan melakukan di lapangan setelah ini. Udah kan? Nah, lalu untuk di sini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa VO2 max ini adalah volume oksigen yang maksimal atau yang dapat tubuh kita ambil, yang paling besar yang dapat tubuh kita ambil. Nah, dia sangat digunakan ketika kita sedang melakukan aktivitas yang berat seperti berolahraga, karena pada saat kita berolahraga hampir seluruh otot dalam tubuh kita itu melakukan kontraksi. Nah, sehingga membutuhkan pasokan oksigen yang lumayan tinggi. Lalu untuk meningkatkannya kita bisa dengan latihan. Di sini kita mendapatkan latihan endurance dan peningkatan kekuatan otot. Lalu hal-hal yang dapat kita hindari yang dapat mengurangi
otomatis kita itu bisa dengan yaitu kita berhenti tidak merokok, tidak minum alkohol, lalu juga harus rutin berolahraga dengan step atau tahapnya itu sudah diatur atau direncanakan sebelumnya. Nah, seperti itu saja kesimpulan dari saya. Saya tutup, segitu saja penjelasan dari saya tutup. Assalamualaikum. Mohon maaf kalau apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.